Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membawakan materi dengan sistem informasi manajemen mengenai mengelola sistem informasi global. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Kadek Budiartini dengan NIM 17011030, yang kedua Kadek Febrianti Puspita Dewi dengan NIM 17011032, yang ketiga Putu Dian Parahita dengan NIM 17011046. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi global. Yang pertama mengenai pengertiannya. Di sini, sistem informasi dunia atau sistem informasi global merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan induk dan cabangnya, di mana cabang tersebut secara geografis tersebar di berbagai penjuru dunia, dan setiap kantor cabang terkait memiliki tujuan, kebijakan, dan tata cara tersendiri yang unik. Merupakan suatu sistem yang terdiri dari jaringan yang melintasi batas negara. Selanjutnya, sejarah sistem informasi global. Di sini, selama tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global mereka. GIS atau Global Information System, tetapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070 perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistem ini. Yang selanjutnya, peran sistem informasi manajemen. Informasi saat ini merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh masyarakat umum dari berbagai kalangan, terutama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sehingga sistem informasi memegang peranan penting dalam hal bagaimana data dan informasi didapatkan, diolah, dan diproses menjadi output yang dapat digunakan oleh manajemen. Tujuan utama sistem informasi manajemen adalah menghasilkan informasi yang berkualitas dan berguna bagi organisasi atau perusahaan. Karena informasi yang banyak belum tentu berguna dan sesuai atau relevan dengan kebutuhan organisasi. Dan selanjutnya mengenai perkembangan sistem informasi secara internasional. Tatanan dunia baru berpengaruh terhadap banyak sekali perusahaan nasional, industri internasional, dan perekonomian internasional oleh para politikus setempat. Banyak perusahaan lokal akan tergantikan dengan perusahaan yang memiliki jaringan yang dapat bertumbuh pesat yang dapat melintasi batas antar negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian lokasi di seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Membangun arsitektur sistem informasi internasional. Di sini terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengoordinasikan perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dan bisa dilihat dari bagan International Information System Architecture. Di sini dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional dalam lingkungan global adalah strategi global yang perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis dan platform teknologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kadek Budiartini. Lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis, faktor budaya. Yang pertama, komunikasi global dan transportasi teknologi. Pengembangan budaya global, munculnya norma-norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Faktor bisnis yang spesifik, pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, global workforce, ekonomi berskala global. Tabel tantangan dan hambatan sistem bisnis global. Global, partikularisme budaya, regionalisme, nasionalisme, perbedaan bahasa, harapan sosial, merek nama harapan, jam kerja, undang-undang politik, data lintas batas, dan undang-undang privasi. Spesifik, standar berbeda elektronik dan data interchange, EDI, email, standar telekomunikasi,
keandalan jaringan telepon tidak merata dan tak terpercaya, kecepatan transfer data yang berbeda, banyak lebih lambat dari peraturan komersial Amerika Serikat, personel kekurangan konsultan terampil. Mengelola sistem informasi internasional, strategi global, dan organisasi bisnis. Terdapat 4 strategi global dalam basis struktur organisasional perusahaan global, diantaranya eksportir domestik. Cirinya, aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut terpusat. Produksi, keuangan atau akuntansi, sumber daya manusia, penjualan atau pemasaran, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional biasanya menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri ini bergantung kepada dasar strategi pemasaran di negara asal. Contoh, Caterpillar Corporation dan pabrik-pabrik peralatan berat. 2. Multinasional. Strategi ini memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal dan melakukan desentralisasi unitnya di negara-negara lain. Produk dan layanan penjualan di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar setempat. Organisasi menjadi suatu kumpulan dari fasilitas produksi dan pemasaran di luar negeri. Perusahaan yang menggunakan sistem ini contohnya General Motors, Chrysler, dan Intel. Yang ketiga, waralaba. Dalam sistem ini, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal, tetapi untuk alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personil luar negeri untuk memperluas produk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Contohnya, waralaba makanan seperti McDonald, cookies, dan KFC. Yang keempat, lintas negara transnasional. Sistem ini menjadikan setiap aktivitas dapat memberikan nilai tambah yang diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional. Mengoptimalkan sumber daya dari pasokan dan permintaan, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Tata kelola perusahaan-perusahaan seperti ini sangat mirip dengan struktur federal, di mana tempat inti manajemen pusat yang kuat untuk melakukan pengambilan keputusan, tetapi terbesar kekuatannya dan daya keuangan pada seluruh divisi globalnya. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem ini Citicorp, Sony, dan Ford. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip dalam mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi. Menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi direktur informasi. Mengelola sistem global. Tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global. Menyepakati kebutuhan pengguna bersama, mengenalkan perubahan ke dalam proses bisnis, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi, mengkoordinasi peluncur software, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Strategi sistem global. Sistem inti adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lain harus dikoordinasikan secara terpisah, karena sistem tersebut merupakan elemen penting, tetapi tidak harus nyata di berbagai negara. Langkah menentukan core system. Definisikan proses inti bisnis. Identifikasikan sistem inti dalam koordinat yang terpusat. Pilihlah pendekatan incremental
pastikan manfaat dapat dirasakan. Isu teknologi dan peluang dalam rantai bisnis global, tantangan teknologi sistem global. Platform komputasi dan pengintegrasian sistem haruslah menjawab bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda. Orang-orang yang berbeda dan untuk jenis-jenis perintik kelas komputasi yang berbeda agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintas batas-batas antar negara. Konektivitas. Permasalahan yang terjadi biasanya kualitas jasa, keamanan, biaya, dan tarif manajemen jaringan lambat dalam penginstalan, kualitas yang buruk, belum jasa internasional, keterbatasan yang disebabkan oleh peraturan, kapasitas jaringan, lokalisasi software. Keterbatasannya harus menyediakan software dalam berbagai bahasa. Tampilannya harus mudah dipahami oleh pengguna. Sekian presentasi dari